Saya melihat kasus yang lagi rame sekarang ini, si Agus Buntung lah kalau kita bilang ya, yang menyandang disabilitas, ya, artinya kedua tangannya itu tidak ada, ya. Sedangkan di satu sisi ada kekerasan dalam pelecehan seksual, ya. Nah, ini yang memang jadi pertanyaan saya dan pertanyaan masyarakat mungkin, kok bisa orang disabilitas yang kedua tangannya tidak ada tetapi melakukan kekerasan seksual kepada seorang mahasiswi. Nah, akhirnya kepolisian menetapkan si Agus Buntung ini menjadi tersangka. Nah, ternyata bukan hanya seorang mahasiswi yang di Mataram itu yang memang dilecehkan. Ada beberapa yang konon kabarnya ada 13 wanita. Nah, ini seperti apa ceritanya ini? Akhirnya Agus bisa dijerat dengan pasal melakukan pelecehan seksual, melakukan, kalau kita bilang percobaan overspill lah kalau bahasa Belandanya, pasal 298 KUH pidana, perzinahan ya dengan paksa. Nah, sekarang seperti apa melakukan itu tanpa kedua tangan? Nah, ini yang memang polisi mempunyai dua alat bukti untuk menetapkan Agus menjadi tersangka. Tetapi ingat, Agus tidak ditahan. Nah, masyarakat kan nanya kenapa tidak ditahan tapi ditetapkan menjadi tersangka. Nah, pertama yang menjadi pokok persoalan, Agus itu masih tinggal sama ibunya dan semua diladeni oleh ibunya. Artinya dia mau makan disuapin, mau pakaian juga disiapkan, mau mandi pun juga diurus. Nah, kalau polisi nahan dia, dititipkan di sel, siapa yang mau kasih makan dia? Siapa yang mengurus dia? Nah, nanti kan bisa jadi pelanggaran HAM, ya kan? Apalagi kalau ada apa-apa dia di dalam penjara karena tidak makan, ya. Nah, ini akan rame nanti persoalannya. Di satu sisi dia TSK, di sisi lain kalau dia dimasukkan tetapi tidak ada yang ngurusin, akhirnya nanti bisa mati tidak makan dia. Nah, itulah yang jadi dilema ya. Nah, kalau dia memang tidak ditahan, apa jaminannya untuk dia tidak melarikan diri? Kalau saya sebagai praktisi hukum, ya ngapain dia juga melarikan diri? Saya lihat juga pasalnya juga tidak jelas kan, dan apa yang dilakukan belum tentu benar ya. Nah, artinya di sini ada kesepakatan antara wanita itu yang dilecehkan itu dengan Agus. Nah, apa kesepakatan, apa deal ini? Nah, di satu sisi mungkin si wanita ini juga punya kesalahan yang takut dibongkar oleh Agus, akan diungkap, akan dilaporkan ke orang tuanya bahwa si X ini, wanita ini telah begini-begini di luar bla bla bla. Si X kan ketakutan, sehingga terjadilah pertemuan di hotel. Nah, di hotel itu yang memang membooking, membayar segala macam si wanita ini, tapi akhirnya wanita yang mungkin yang 1, 2, 3 keberapa itu melapor, akhirnya semua buka cerita. Jadi dia bukannya kebal hukum ya, masyarakat pun tidak akan justru memojokkan Agus. Kalau dia ditahan dan dia ada apa-apa di tahanan, justru polisi bisa disalahkan kan. Gitu. Makanya dia tidak ditahan karena dianggap dan diyakini dia tidak akan pernah lari dan tidak akan pernah jauh dari orang tuanya. Karena apa? Ketergantungan orang tua, ibunya, maknya itu sangat besar sekali. Dia kan nggak mungkin makan pakai kakinya diangkat ke atas. Nah, apa? Ada wanita mau sama dia terus ngurusin seperti itu? Nah, di satu sisi dia sebagai lelaki ya, lelaki yang normal walaupun disabilitas dengan tangan buntung. Nafsu sebagai laki-lakinya itu, libidonya itu, keinginan hasrat untuk dengan wanita itu pasti. Itu secara fisik dia batinnya normal, fisiknya normal. Cuman tangannya tidak ada. Nah, itulah mungkin dia belajar main IT, dia mulai kotak-katik, dia mulai juga melalui WhatsApp, melalui Instagram,
atau apa, dia mencarilah wanita-wanita yang sering ada di WhatsApp ataupun di HP-nya. Itulah dia komunikasi, mungkin tidak dikasih tahu juga tangannya buntung kan. Nah, dia dengan kakinya saya lihat di video itu memainkan HP-nya. Nah mungkin dari situ kan banyak yang curhat ke dia bla 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 segala macam tanpa pernah melihat atau bertemu di luar apa seperti yang dibilang kopi darat itu mungkin belum pernah. Nah begitu kopi darat tapi fakta-fakta si perempuan yang sebagai temannya dalam WhatsApp sudah dia pegang rahasianya, nah itulah dipakai untuk ngancam si wanita itu, kalau lu nggak ketemuin gua, lu nggak kencan sama gua, ini gua sampein ke mak lu, gua sampein ke keluarga lu, gua sampein ke teman-teman lu. Karena dia udah mengumpulkan data-datanya. Itulah mungkin si wanita ini ketakutan sehingga mau ke hotel, ternyata di hotel hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh si Agus dan si wanita ini. Akhirnya ingin mau sama mau. Cuman seperti apa? Kok bisa TSK? Apa cukup dengan laporan atau pengakuan akhirnya dia bisa di TSK kan? Nggak bisa, ada dua alat bukti. Saksi yang melihat, terus alat, mungkin alat, maaf ya, artinya dari si wanita ini juga ada yang terganggu dari fisiknya, nah, mungkin itu dikasih lihat atau divisum oleh pihak kepolisian sehingga si Agus bisa dijadikan